Selamat datang di video sosialisasi peraturan Lembaga Penjamin Simpanan. Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS telah mengeluarkan peraturan nomor 5 tahun 2019 tentang pelaporan data penjaminan simpanan berbasis nasabah bank umum atau Single Customer View. Informasi menyeluruh tentang nasabah terkait simpanan dan pinjaman setiap nasabah pada bank umum ini dibuat untuk mempercepat pembayaran klaim penjaminan nasabah ketika bank mengalami likuidasi sesuai dengan standar internasional. Berikut adalah penjelasannya. Sesuai dengan ketentuan pasal 9 huruf E Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan, selanjutnya disebut dengan Undang-Undang LPS, memberikan wewenang kepada lembaga penjamin simpanan untuk mendapatkan data, informasi, dan dokumen yang dibutuhkan dalam rangka penyelenggaraan penjaminan. Bagi bank yang tidak menyampaikan informasi yang dibutuhkan LPS tersebut, dapat dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang LPS. Sesuai dengan fungsi LPS untuk menjamin simpanan nasabah penyimpan, dan turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya, maka diperlukan percepatan pembayaran klaim penjaminan kepada nasabah dari bank yang diresolusi oleh LPS. Untuk melakukan percepatan pembayaran tersebut, LPS membutuhkan akses atas informasi menyeluruh tentang nasabah terkait simpanan dan pinjaman setiap nasabah pada bank, serta nilai simpanan yang dapat dijamin sesuai dengan ketentuan program penjaminan simpanan LPS. Dalam rangka melakukan pengujian keandalan sistem dan kualitas data Single Customer View atau yang disebut SCV yang disampaikan oleh bank kepada LPS, LPS dapat melakukan pemeriksaan keandalan sistem dan kualitas data SCV secara rutin dan atau sewaktu-waktu pada saat bank masih beroperasi. Dari sisi bank diwajibkan untuk memastikan sistem pengolahan data SCV adalah andal, laporan data SCV adalah benar, dan dibuat sesuai dengan pedoman yang ditetapkan. Untuk itu, bank melalui audit internal harus melakukan pemeriksaan kualitas data dan keandalan sistem yang digunakan dalam pengolahan dan penyimpanan data SCV. Selain itu, bank dapat menggunakan pihak eksternal yang independen sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk melakukan pengujian keandalan sistem pengolahan data SCV dan atau kebenaran data SCV, sehingga data SCV yang dibuat oleh bank dapat digunakan oleh LPS sebagai dasar penetapan status simpanan nasabah. Selain untuk keperluan percepatan pembayaran klaim penjaminan, data SCV juga diperlukan oleh LPS untuk melakukan verifikasi perhitungan premi penjaminan, mengetahui dan memverifikasi jumlah nasabah yang dijamin, serta nominal yang dijamin per nasabah dalam program penjaminan simpanan. Untuk cakupan simpanan nasabah sesuai dengan PLPS nomor 2 tahun 2010 tentang program penjaminan simpanan, sebagaimana terakhir diubah dengan PLPS nomor 2 tahun 2020, simpanan pada bank konvensional yang dijamin meliputi giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan, dan atau bentuk lain yang dipersamakan dengan hal tersebut. Sedangkan berdasarkan PLPS nomor 1 tahun 2020 yang mengatur tentang pelaksanaan penjaminan dan resolusi bank syariah, simpanan pada bank syariah yang dijamin meliputi giro berdasarkan akad wadiyah, giro berdasarkan akad mudharabah, tabungan berdasarkan akad wadiyah, tabungan berdasarkan akad mudharabah mutlaqah atau akad mudharabah muqayyadah yang risikonya ditanggung oleh bank, kemudian deposito berdasarkan akad mudharabah mutlaqah atau akad mudharabah muqayyadah yang risikonya ditanggung oleh bank,
dan simpanan berdasarkan prinsip syariah lainnya yang ditetapkan oleh LPS. Setelah mendapat pertimbangan otoritas jasa keuangan, termasuk transfer masuk dan transfer keluar. Dalam pedoman ini, pelaporan saldo simpanan berlaku ketentuan bahwa pertama, transfer keluar yang berasal dari simpanan nasabah dan belum keluar dari bank termasuk dalam kategori simpanan. Kedua, transfer masuk yang sudah diterima bank untuk kepentingan nasabah penyimpan namun belum dibukukan ke dalam rekening simpanan nasabah yang bersangkutan termasuk dalam kategori simpanan. Ketiga, simpanan cabang di luar negeri, interbank call money, maupun pinjaman bersaldo kredit yang dicatat sebagai giro tidak diperhitungkan sebagai simpanan. Keempat, simpanan dalam bentuk mata uang asing diekuivalenkan ke dalam mata uang rupiah, kecuali pada informasi yang meminta untuk dilaporkan dalam mata uang asal. Kelima, untuk rekening gabungan atau joint account, saldo rekening yang diperhitungkan bagi satu nasabah adalah saldo rekening gabungan tersebut yang dibagi secara prorata dengan pemilik rekening lainnya. Begitu pula untuk perhitungan bunga rekening dibagi secara prorata dengan pemilik rekening lainnya. Dan keenam, untuk rekening yang dinyatakan secara tertulis diperuntukkan bagi kepentingan pihak lain atau beneficiary account, maka saldo rekening tersebut diperhitungkan sebagai saldo rekening penerima manfaat atau beneficiary yang bersangkutan. Dalam memberikan laporan informasi mengenai simpanan dan kewajiban setiap nasabah, pastikan Anda tidak melewatkan satu data pun, baik itu data mentah, data ringkas SCV per bank, data SCV per nasabah, maupun data detail per nasabah. Dan mengenai langkah-langkah pengisian form pelaporan serta tenggang waktu yang sudah ditetapkan, akan kami jelaskan dalam video berikut. Terdapat 3 kriteria utama dalam menentukan kategori simpanan, yaitu pertama, tercatat dalam pembukuan bank, yang artinya suatu simpanan dinyatakan tercatat pada bank apabila dalam pembukuan bank terdapat data mengenai nomor rekening atau billet, nama nasabah penyimpan, saldo simpanan, dan informasi lain yang lazim berlaku untuk rekening simpanan tercatat sejak dimulainya transaksi sampai dengan pelaporan dalam neraca atau daftar nominatif. Kedua, tingkat bunga simpanan terhadap tingkat bunga penjaminan. Terdiri dari tabungan dan giro dengan tingkat bunga yang diperoleh terakhir. Deposito dengan tingkat bunga saat pembukaan atau perpanjangan terakhir. Sertifikat deposito dengan tingkat bunga saat penerbitan. Tabungan dengan fitur berjangka dan tingkat bunga tetap dengan tingkat bunga saat pembukaan. Untuk simpanan dengan fitur yang berjangka dan tingkat bunga tidak tetap, tingkat bunga yang dicatat adalah yang diperoleh terakhir. Pemberian cashback diperhitungkan sebagai bunga yang diperoleh nasabah penyimpanan pada periode yang bersesuaian. Hadiah dalam bentuk apapun yang diterima nasabah dari program undian berkaitan dengan kegiatan penghimpunan dana oleh bank tidak termasuk dalam perhitungan bunga yang diperoleh nasabah. Ketentuan mengenai tingkat bunga penjaminan tidak berlaku terhadap simpanan dengan prinsip syariah. Contoh, Devi memiliki tabungan pada bank yang dibuka pada tanggal 26 September 2019 sebesar 2 juta rupiah dengan tingkat bunga yang diperjanjikan sebesar 6,25%. Maka status tingkat bunga simpanan terhadap tingkat bunga penjaminan saat tanggal pelaporan tanggal 31 Januari 2020 adalah sebagai berikut. Tingkat bunga simpanan yang dijanjikan sebesar 6,25%. Tingkat bunga simpanan setelah memperhitungkan cashback sebesar 6,25%.
Sedangkan tingkat bunga penjaminan saat periode 25 Januari 2020 sampai dengan 29 Mei 2020 yaitu sebesar 6%. Sehingga Devi memiliki tabungan dengan tingkat bunga lebih besar dari tingkat bunga penjaminan saat pelaporan. Dalam hal simpanan berdasarkan prinsip syariah, baik di bank umum syariah maupun di bank konvensional yang memiliki unit usaha syariah, ketentuan mengenai tingkat bunga penjaminan tidak diberlakukan pada simpanan jenis ini, karena simpanan berdasarkan prinsip syariah tidak mengenal istilah bunga. Kriteria yang terakhir adalah tindakan yang merugikan bank. Memiliki kewajiban kepada bank yang dapat dikategorikan macet, termasuk kredit macet yang telah dihapus bukukan, sesuai perundang-undangan yang berlaku mengenai peraturan kualitas aset bank umum. Diindikasikan atau diduga oleh bank, atau OJK, atau LPS, dan atau penegak hukum melakukan perbuatan melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian atau membahayakan kelangsungan usaha bank. Dan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, dinyatakan sebagai pihak yang melakukan perbuatan melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian atau membahayakan kelangsungan usaha bank. Untuk pengkategorian nasabah, terdapat 3 kategori nasabah. Nasabah kategori 1, yaitu nasabah yang data simpanannya tercatat dalam pembukuan bank. Setiap rekening simpanannya memiliki tingkat bunga simpanan yang tidak melebihi tingkat bunga penjaminan dan nasabah yang tidak terindikasi melakukan tindakan yang merugikan bank. Contohnya, Devi memiliki tabungan di bank dengan tingkat bunga simpanan sebesar 3% dan tingkat bunga penjaminan LPS sebesar 6,25%. Tidak terlibat atau melakukan tindakan yang melanggar hukum. Kemudian Devi memiliki kewajiban kredit multiguna yang bukan merupakan kredit macet. Dengan demikian, Devi merupakan nasabah kategori 1. Lalu nasabah dengan kategori 2, yaitu nasabah yang rekening simpanannya memiliki tingkat bunga simpanan melebihi tingkat bunga penjaminan, atau nasabah yang memiliki kewajiban kepada bank yang dikategorikan macet, termasuk kredit macet yang telah dihapus bukukan, atau nasabah yang terindikasi atau terbukti melakukan tindakan melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian atau membahayakan kelangsungan usaha bank. Contohnya, Andi memiliki tabungan dengan tingkat bunga simpanan sebesar 3% dan tingkat bunga penjaminan LPS sebesar 6,25%. Andi tidak memiliki kredit macet. Namun Andi terindikasi atau terbukti melakukan tindakan yang merugikan bank. Maka Andi merupakan nasabah kategori 2. Terakhir, nasabah dengan kategori 3, yaitu nasabah yang tidak tergolong dalam kategori 1 atau 2. Misalnya, nasabah yang sebagian rekeningnya memiliki tingkat bunga simpanan melebihi tingkat bunga penjaminan. Contohnya, Nani memiliki tabungan dengan tingkat bunga simpanan sebesar 3% dan tingkat bunga penjaminan LPS 6,25%. Nani memiliki kewajiban kredit kepemilikan rumah berstatus kredit lancar dan tidak terlibat tindakan apapun yang dapat merugikan bank. Namun, Nani memiliki simpanan berbentuk deposito dengan tingkat bunga sebesar 6,50% dan tingkat bunga penjaminan LPS yang lebih kecil, yaitu 6,25%. Maka Nani merupakan nasabah kategori 3. Terdapat 3 jenis laporan data SCV yang telah ditentukan oleh LPS. Pertama, adalah laporan data detail SCV per nasabah. Laporan ini merupakan yang paling rinci karena terdiri dari 3 informasi, yaitu data nasabah penyimpan, data simpanan nasabah, dan data kewajiban nasabah. Kemudian laporan data SCV per nasabah adalah data yang memuat paling kurang nilai total simpanan per nasabah yang dikategorikan sesuai dengan ketentuan program penjaminan simpanan LPS. Data SCV per nasabah dibentuk dari hasil agregasi data detail SCV per nasabah
yang menggambarkan kepemilikan simpanan dan kewajiban pernasabah. Dan yang terakhir, laporan data ringkas SCV per bank, yaitu data yang paling kurang mencakup data mengenai total jumlah nasabah dan simpanan sesuai dengan kategori data SCV per bank. Data ringkas SCV per bank dibentuk dari hasil agregasi data SCV per nasabah yang menggambarkan ringkasan simpanan berdasarkan jenis pemilik dan informasi simpanan berdasarkan kategori nasabah. Dalam periode pelaporan data SCV, LPS membaginya ke dalam 2 periode laporan. Yang pertama adalah laporan berkala. Untuk bank dalam status normal, laporan data SCV per nasabah dilaporkan secara tahunan, dan laporan data ringkas SCV per bank dilaporkan setiap bulannya. Untuk bank dalam status bank dalam pengawasan intensif atau BDPI, data SCV per nasabah dan data ringkas SCV per bank dilaporkan setiap bulan. Dan untuk bank dengan status bank dalam pengawasan khusus atau BDPK, laporan data SCV per nasabah dan data ringkas SCV per bank dilaporkan secara mingguan. Kedua, untuk laporan di luar periode berkala, bank wajib menyampaikan 3 hari setelah tanggal permintaan LPS. Dalam penyusunan pelaporan data SCV, terdapat 3 format laporan. Format pertama adalah laporan data detail SCV per nasabah yang berisi informasi detail nasabah, seperti nomor informasi nasabah atau CIF. Setiap nomor CIF harus unik untuk setiap nasabah. Apabila nomor CIF mengandung karakter selain alfabet dan angka, maka karakter tersebut tidak perlu disertakan. Untuk keperluan pelaporan, perlu dibuatkan nomor CIF tersendiri untuk nasabah yang tidak memiliki nomor CIF, dengan mengikuti ketentuan penomoran CIF di bank. Sebagai contoh, untuk rekening beneficiary account, apabila penerima manfaatnya tidak memiliki CIF tersendiri. Untuk kolom flag fraud atau tindakan merugikan bank, bagi nasabah yang diketahui oleh bank diberi sandi 2.3, sedangkan bagi nasabah lainnya diberi sandi 1. Pada kolom golongan nasabah, diisi dengan sandi sesuai referensi golongan nasabah penyimpan yang terdapat pada lampiran daftar sandi 2 sesuai pedoman penyusunan pelaporan data SCV. Untuk data SCV per nasabah, golongan nasabah ini akan diringkas menjadi 3 data utama, yaitu perorangan, data badan hukum bank lain, dan data badan hukum non-bank. Dalam kolom kategori usaha, diisi sandi referensi kategori usaha nasabah, yaitu UM untuk kategori UMKM mikro, UK untuk UMKM kecil, UT untuk UMKM menengah, dan NU untuk nasabah yang tidak dapat diidentifikasikan sebagai pelaku usaha UMKM. Data ini digunakan dalam penyusunan pengelompokan nasabah berdasarkan kategori usaha pada laporan data ringkas SCV per bank. Informasi lain dalam format laporan data detail SCV per nasabah adalah data simpanan nasabah. Untuk klasifikasi rekening, bagi rekening gabungan atau bersama dari 2 nasabah atau lebih, diisi sandi J. Bagi rekening yang dinyatakan secara tertulis diperuntukkan bagi kepentingan pihak lain, diisi sandi B. Bagi rekening yang tercatat hanya dimiliki oleh hanya 1 nasabah penyimpan, diisi sandi R. Untuk kolom jenis simpanan, diisi jenis rekening dengan 1 sandi, seperti GIRO untuk jenis giro, TAB untuk tabungan, dan DEPO untuk simpanan jenis deposito. Pada kolom prinsip rekening, diisi dengan 1 sandi sesuai referensi, seperti K untuk rekening dengan prinsip konvensional, dan S
untuk rekening syariah. Untuk kolom cashback, diisi dengan presentasi tingkat bunga setahun atau yang disetahunkan dari nominal cashback yang diberikan pada jangka waktu bersesuaian. Pada kolom tingkat bunga penjaminan LPS, diisi dengan tingkat bunga penjaminan LPS. Untuk tabungan giro dan simpanan berjangka dengan tingkat bunga tidak tetap, tingkat bunga penjaminan diisi sesuai dengan yang berlaku pada periode pelaporan. Untuk deposito berjangka, sertifikat deposito, dan simpanan berjangka dengan tingkat bunga tetap sampai dengan akhir jangka waktu tingkat bunga penjaminan diisi sesuai dengan yang berlaku pada saat pembukaan, penerbitan, atau perpanjangan terakhir. Pada kolom kategori tingkat bunga simpanan, diisi dengan satu sandi referensi. Sandi 1 untuk tingkat bunga simpanan setelah memperhitungkan cashback dan tidak melebihi tingkat bunga penjaminan. Kemudian sandi 2.1 untuk tingkat bunga simpanan setelah memperhitungkan cashback melebihi tingkat bunga penjaminan. Informasi selanjutnya dalam format laporan data detail SCV per nasabah adalah data kewajiban nasabah yang berisikan tentang semua informasi kewajiban atau kredit yang dimiliki oleh nasabah. Untuk kolom kolektibilitas diisi dengan sandi sebagai berikut. Sandi 1 untuk simpanan lancar, 2 untuk simpanan dalam perhatian khusus, 3 untuk simpanan kurang lancar, 4 untuk simpanan diragukan, 5 untuk simpanan macet, dan jika ada aktivitas hapus buku menggunakan sandi H. Dalam kolom kategori kewajiban, bagi nasabah dengan kolektibilitas 5 atau H, maka diisi dengan sandi 2.2 dan sandi 1 untuk lainnya. Format selanjutnya dalam penyusunan pelaporan data SCV adalah format laporan data SCV per nasabah. Laporan ini merupakan agregasi dari data detail SCV per nasabah, berisi daftar seluruh nasabah penyimpan di bank, beserta informasi simpanan nasabah dan kewajiban nasabah kepada bank. Terdiri dari nomor identifikasi nasabah, kategori nasabah, kabupaten atau kota tempat tinggal nasabah, jenis pemilik, jumlah rekening simpanan, total saldo simpanan, total simpanan dijamin, jumlah rekening kewajiban, total bagi debit, dan kolektibilitas terburuk dari kredit. Dalam laporan data ringkas SCV per bank yang dilaporkan secara berkala setiap bulannya, terdiri dari dua bagian utama, yaitu data ringkas berdasarkan saldo simpanan dan data ringkas berdasarkan kategori nasabah, seperti pada tabel berikut. Bagi bank konvensional yang memiliki unit usaha syariah, perlu melaporkan dua versi data ringkas berdasarkan saldo simpanan, yaitu saldo simpanan yang berasal dari seluruh rekening dan saldo simpanan dari rekening di unit usaha syariah saja. Penyampaian laporan dilakukan secara elektronik melalui aplikasi portal e-laporan yang dapat diakses dalam laman https://lpssis.lps.go.id. Untuk laporan di luar periode berkala disampaikan melalui aplikasi portal atau melalui media lain yang diinformasikan oleh LPS. Surat edaran, format, dan petunjuk teknis penyampaian laporan dapat diunduh pada website LPS dalam menu publikasi pengumuman. Jika masih terdapat pertanyaan seputar pelaporan, bisa menghubungi Pusat Layanan Informasi LPS pada email informasi@lps.go.id atau melalui nomor telepon 021 80 60 2123.
Demikianlah video sosialisasi tentang data penjaminan simpanan berbasis nasabah bank umum yang harus dilaporkan secara berkala. Kami harap dengan adanya sistem pelaporan single customer view ini, kepercayaan masyarakat terhadap sektor perbankan semakin meningkat. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.